jawabannya nggak usah tele karena kan Jakarta harus cepet ya. Jadi nggak boleh yang bertele. Kita buka ya Mas ya. Oke. Jawab yang cepat. Kita lihat. Yang pertama, apa yang mau Anda katakan soal banjir di Jakarta? Kita harus pakai tenaga ahli dari luar negeri lah untuk menyelesaikan itu. Di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Belanda lah, orang Belanda lah. Oke. Kapan Jakarta bebas macet? Pertanyaan kedua. Ya kalau jalan flyover udah pada jadi semua. Masih lama dong Mas. Iya lama lah pasti. Oke, jadi kita masih akan merasakan kemacetan nih. Iya. Apakah Anda setuju dengan... Banyak juga pertanyaannya. Banyak, hanya lima. Ini masih ketiga nih ya. Nanti kalau jadi gubernur, pertanyaannya ratusan setiap hari kan. Mas Yani, yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan lelang jabatan? Nggak setuju. Kenapa? Ya karena jabatan kan harus profesional kan. Harus profesional. Jadi nggak boleh lelang jabatan? Iya. Oke. Ini jadi anteng ini Mas Dhani saya tanya nih. Oke. Ini kan main-main kan? Iya. Kalau main-main saya anteng, kalau serius saya nggak anteng. Oke. Yang keempat ya. Yang keempat. Jakarta belum bisa mengatasi sampah. Masih mengandalkan kota-kota yang lain, suburbs. Kenapa menurut Anda? Ya karena manajemennya kurang bagus aja. Namanya manajemen sampah. Tapi kurang bagus aja manajemennya namanya manajemen sampah. Manajemen sampahnya kurang bagus. Oke. Gitu. Baik. Yang terakhir, Anda kalau nanti misalnya ya jalannya lancar gitu ya, tetap akan melanjutkan kartu Jakarta Sehat atau punya kartu yang lain, kartu Ahmad Dhani misalnya atau gimana? Ada kartu Jakarta Pinter, ya, Jakarta Sehat, kartu Jakarta Seni, macam-macam lah. Oh jadi akan diteruskan? Ya. Kartu-kartu ini akan bagus? Iya dong, kan itu kan bagus. Kartu-kartu itu bagus. Oke. Misalnya kartu pintar, misalnya nanti ada apa? Library yang Jakarta kan nggak punya perpustakaan yang bagus kan, ya kan? Betul. Nah, nanti dengan kartu itu semua orang bisa membaca dan bisa ada di library itu kapan aja. Gitu. Luar biasa, bisa ketenangannya udah dapet ya Mas Andi. Oke, baik. Oke Mas Andi. Namanya juga main-main. Iya, kalau saya main-main malah pinter. Saya punya ya di sini B ya. Ini dengan pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, apa yang ada di kacamata Anda tentang transportasi publik Jakarta? Transportasi publik di Jakarta perlu diapresiasi sih. Sudah ada dalam rel yang tepat dan kebijakan selama ini memang membangun infrastruktur itu dalam skala masif harus dilakukan. Dan percepatan ini akan kita rasakan mungkin baru di atas tahun 2018-2019. Dan ini yang semua nggak boleh ditunda-tunda lagi karena transportasi publik ini merupakan bagian daripada metropolis nanti yang Indonesia bagaimana bersaing dengan New York, dengan London. Jadi harus punya transportasi publik yang bagus. Kedua, kriminalitas ibu kota Jakarta itu luar biasa. Menurut Anda, siapa yang salah? Indeks keamanan Jakarta itu paling rendah dari 60 metropolis yang dirilis oleh Economist. Yang salah bukan hanya pemerintah, tapi support sistemnya ini semua harus dikedepankan. Bagaimana tingkat ini komunitas-komunitas harus diberdayakan, juga dunia usaha harus dilibatkan dan akademia. Baik, penertiban PKL kemana nasibnya? Semua ini bertalian dengan ekonomi. PKL itu nggak ada lah yang mau jadi PKL yang di tempat yang terlarang. Karena mereka nggak punya akses terhadap lahan usaha, ekonomi mereka sulit, tidak adanya ketersediaan lapangan kerja, harga-harga yang melambung. Mereka akhirnya harus kita coba rangkul. Saya jatuh cinta terus terang dengan Pak Jokowi ya, waktu dia merangkul 60 PKL di Solo itu untuk diberi tempat yang lebih layak. Nah, budaya Betawi yang paling menarik hati Anda? Istri saya kan orang Betawi. Jadi ya budayanya mulai dari makanannya, mulai dari lenggang Betawinya, mulai dari adu silat, palang. Tapi yang pertama, apa yang paling cinta di Betawi? Istri ya? Istri. Baik. Terakhir, penanganan Kali Jodo, digusur atau dipelihara? Disentuh hatinya. Disentuh hatinya. Dan ya hukum harus ditegakkan, harus tegas. Tapi sentuhlah hatinya.
Oke, Mas Dhani, Ya. jawabannya gimana Mas? Bagus. Romantis ya? Cocok sekali jadi gubernur. Deklarasi sama Bapak kapan Pak? Kan nunggu 1 juta KTP. Tapi kan PDIP April, Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP April. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Buat kamera buat diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi, Pak. Oh teman Ahok tetap, kunci kan teman Ahok. Ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April, Pak. Iya, nah, independen baru Mei. Nanti kita nggak tahu. Kalau makanya saya mesti ngomong ketemu teman Ahok. Yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang loh ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, masih saya tanya. Kan saya nonton KN ini, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar kasih KTP ada notifikasi SMS bilang terima kasih, langsung orang pada SMS saya bilang kok saya nggak dapat notifikasi. Langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer ke sistem dari hampir 700.000 baru 250.000 katanya. Artinya butuh waktu. Kami kan relawan 10 orang lebih kan ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. Kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta nggak. Kan saya bilang gitu nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh nggak, makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kalau partai nggak ajak. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin perlu ya? pahala aja. Ngumpulin Iya. ngumpulin pahala aja ya. Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada beban atau merasa nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saatnya saat ini nih, momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinannya ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi, seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi, dan tokoh yang sangat populer beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita, karena yang ingin kita lakukan adalah nawaitunya kan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan itu kita punya suatu program yang kita rasa lebih baik dari Pak Gubernur Basuki, tentunya ini akan menambah keyakinan kita. Oke, kalau tadi Pak Ahok bilang saya kan bukan Superman, mungkin visi misi saya ada yang kurang gitu. Mas Dhani yakin nggak bisa ngisi yang celah kosong? Oh saya bisa nih ngisi yang kosong-kosong. Ya kalau dilihat sebenarnya saya sama Pak Ahok itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Apanya yang mirip Mas? Ya saya lihat sih apa yang ada di Pak Ahok itu saya punya semua. Misalnya, coba sebutin misalnya. Ya misalnya ketegasannya, ya kan. Terus? Pak Ahok terkenal tegas, saya juga terkenal tegas, gitu kan. Pak Ahok terkenal berani, ya kan. Saya terkenal berani juga. Tapi kan Pak Ahok kan punya Satpol PP, saya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Jadi kalau saya punya Satpol PP, saya lebih berani lagi pasti. Jadi sebenarnya saya banyak memiliki hal yang dimiliki Pak Ahok itu saya banyak memiliki. Tapi ada nggak yang Anda merasa Anda punya kelebihan dibanding? Ada juga. Ada juga
Misalnya kita bicara budaya, ya mungkin pasti Pak Ahok kalah sama saya lah kalau bicara budaya. Gitu ya. Ya, jadi bagaimana memajukan budaya Jakarta, peradaban Jakarta, ya pasti Pak Ahok insya Allah kalah lah sama saya. Oke. Nah, Mas Andi, kalau bagi Anda bisa mengisi celah mana? Kalau tadi Pak Ahok bilang saya bukan Superman kok. Ini kan saya baru 2 minggu Ya. menyapa silaturahim dengan konstituen kemarin Jakarta Utara, di Jakarta Timur. Ada mungkin masukan dan inputan dari masyarakat mengenai keadaan ekonomi sekarang yang semakin Buruk ya? memburuk, melamban, dan ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi mereka bahwa harga-harga ini akan terus melambung. Oke. Jadi ada kesenjangan dari penerimaan dan pendapatan rakyat-rakyat, khususnya rakyat kecil, terhadap kebutuhan dari keseharian mereka. Karena harga-harga bahan pokok ini sekarang semakin tinggi volatilitasnya dan semakin tidak terjangkau. Nah, butuh suatu terobosan dan pemerintah di sini harus menjadi leader untuk memberikan solusi kepada rakyat kecil. Mas Andi, kalau saya dengar nih ya, ini kita udah dengar berapa menit nih ya, tapi yang saya dengar tuh Mas Andi itu seperti ini berjalan sesuai background pengusaha, Anda tahu strategi ekonomi dan lain-lain, Anda punya prestasi banyak di situ, Anda benar-benar ingin mau menonjolkan kemampuan Anda di sana, tapi takut nggak bahwa ketika kemudian Anda bukan hanya ya, ketika Anda menonjolkan kelebihan Anda dalam masalah ekonomi, bagaimana kemampuan bisnis Anda dan lain-lain, itu bisa menjadi celah buat yang lain misalnya? Saya waktu membangun usaha juga mengalami banyak tantangan. Dan kalau kita fokus pada apa yang diinginkan oleh rakyat, dan sekarang yang saya mendengar selama ini yang diinginkan oleh rakyat itu adalah perbaikan ekonomi dan keinginan untuk memastikan masa depan mereka itu lebih baik. Mereka datang ke Jakarta itu kan punya aspirasi untuk hari esok yang lebih cerah buat mereka dan buat anak-anak mereka. Kita harus menghadirkan itu, dan itu tanggung jawab ya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan yang lainnya, tapi pemerintah harus menjadi leader. Kalau melihat banyak kandidat, ini ada Mas Ahmad Dhani di sini, nggak mau untuk ibaratnya keluar dari zona nyaman, saya harus lebih dekat dengan cara yang luar biasa, karena untuk menggrab perhatian masyarakat itu bukan hanya dengan apa yang kita punya, tapi kadang-kadang apa yang kita tidak punya kita harus jadikan ada. Saya realistis bahwa politik itu sangat dinamis, nggak seperti hitung-hitungannya, nggak seperti bisnis. Dan ini pengabdian. Pak Prabowo bilang sama saya, kamu siap-siap ya, ikhlas ya, kamu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena di politik itu anything can happen. Dan saya udah menyiapkan diri gitu loh, bahwa ini adalah, saya udah terima begitu banyak dari Indonesia, begitu banyak dari Jakarta, begitu banyak peluang sehingga bisnis saya bisa berkembang. Makanya tahun lalu saya mundur untuk full time di politik. Ini saatnya saya memang untuk mengabdi. Saatnya memberi dan mengabdi, oke. Mas Dhani, kalau Mas Sandiaga Uno berpegangan juga pada backgroundnya dan keahliannya, nanti kita mau dengar ya. Apa Mas Dhani kan, ya pasti kalau masalah populer nggak usah ditanya ya, Mas Dhani ya. Kayaknya nggak perlu untuk self marketing ya. Kurang bagus aja manajemennya, namanya manajemen sampah. Manajemen sampahnya kurang bagus. Gitu. Baik, yang terakhir, Anda kalau nanti misalnya ya jalannya lancar gitu ya, tetap akan melanjutkan kartu Jakarta Sehat atau punya kartu yang lain, kartu Ahmad Dhani misalnya, atau gimana? Ada kartu Jakarta Pinter, ya, Jakarta Sehat, kartu Jakarta Seni, macam-macam lah. Oh, jadi akan diteruskan? Ya. Kartu-kartu ini akan bagus? Iya dong, kan itu kan bagus. Kartu-kartu itu bagus. Oke. Misalnya kartu pintar, misalnya nanti ada apa? Library yang Jakarta kan nggak punya perpustakaan yang bagus kan, ya kan? Nah, nanti dengan kartu itu semua orang bisa membaca dan bisa ada di library itu kapan aja. Gitu. Luar biasa, bisa ketenangannya udah dapet ya Mas Andi. Oke, baik. Oke, Mas Andi. Namanya juga main-main. Iya, saya main-main malah pinter. Saya punya ya di sini B ya. Ini dengan pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, apa yang ada di kacamata Anda tentang transportasi publik Jakarta? Transportasi publik di Jakarta perlu diapresiasi sih. Sudah ada dalam rel yang tepat, dan kebijakan selama ini memang membangun infrastruktur itu dalam skala masif harus dilakukan. Dan percepatan ini akan kita rasakan mungkin baru di atas tahun 2018-2019. Dan ini yang semua nggak boleh ditunda-tunda lagi, karena transportasi publik ini merupakan bagian daripada metropolis nanti yang
Indonesia bagaimana bersaing dengan New York, dengan Oke. London. Jadi harus punya transportasi publik yang Oke. bagus. Kedua, kriminalitas ibu kota Jakarta itu luar biasa. Menurut Anda, siapa yang salah? Indeks keamanan Jakarta itu paling rendah dari 60 metropolis yang dirilis oleh Economist. Oke. Yang salah bukan hanya pemerintah, tapi support sistemnya ini semua harus dikedepankan. Oke. Bagaimana tingkat ini komunitas-komunitas harus diberdayakan, juga dunia usaha harus Baik. dilibatkan dan akademia. Baik, penertiban PKL, kemana nasibnya? Semua ini bertalian dengan ekonomi. PKL itu nggak ada lah yang mau jadi PKL. Nah, banyak nama tadi saya bilang sudah beredar, bahkan sudah juga ditemui wartawan dan menyatakan kesanggupannya. Dan mengklaim juga mereka ini didukung oleh kekuatan partai politik seperti itu. Kalau kita melihat di program Apa Kabar Indonesia Malam tadi malam, ini Balkis Manisang mewawancarai 2 orang. Yang satu mungkin sudah firm, ataupun juga bisa dikatakan dua-duanya sudah memiliki kekuatan dari basis partai politik masing-masing. Ada nama Sandiaga Uno dari Partai Gerindra dan juga Ahmad Dhani Prasetyo dari PKB. Seperti apa kesanggupan, kesiapan, dan menghadapi sosok petahana yang saat ini dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama? Kita simak cuplikan dialog Balkis Manisang berikut ini. Ini jawabannya nggak usah teletele karena kan Jakarta harus cepet ya. Jadi nggak boleh yang berteletele. Kita buka ya Mas ya. Oke. Jawab yang cepat. Kita lihat. Yang pertama, apa yang mau Anda katakan soal banjir di Jakarta? Kita harus pakai tenaga ahli dari luar negeri lah untuk menyelesaikan itu. Di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Belanda lah, orang Belanda lah. Oke. Kapan Jakarta bebas macet? Pertanyaan kedua. Ya kalau jalan flyover udah pada jadi semua. Masih lama dong Mas. Iya lama lah pasti. Oke, jadi kita masih akan merasakan kemacetan nih. Iya. Apakah Anda setuju dengan... Banyak juga pertanyaannya. Banyak, hanya 5. Ini masih ketiga nih ya. Nanti kalau jadi gubernur, pertanyaannya ratusan setiap hari kan. Nah, Mas Yani, yang ketiga. Apakah Anda setuju dengan lelang jabatan? Nggak setuju. Kenapa? Ya karena jabatan kan harus profesional kan. Harus profesional. Jadi nggak boleh lelang jabatan? Ya. Oke. Ini jadi anteng ini Mas Dhani saya tanya nih. Oke. Yang Ini kan keempat- main-main kan? Iya. Kalau main-main saya anteng, kalau Oke. serius saya nggak anteng. Oke, yang keempat ya. Yang keempat. Jakarta belum bisa mengatasi sampah. Masih mengandalkan kota-kota yang lain, suburbs. Kenapa menurut Anda? Ya karena manajemennya kurang bagus aja. Namanya manajemen sampah. Karena yang ingin kita lakukan adalah nawaitunya kan memberikan yang terbaik kepada Jakarta. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan itu kita punya suatu program yang kita rasa lebih baik dari Pak Gubernur Basuki, tentunya ini akan menambah keyakinan kita. Oke, kalau tadi Pak Ahok bilang, saya kan bukan Superman, mungkin visi misi saya ada yang kurang gitu. Mas Dhani yakin nggak bisa ngisi yang celah kosong? Oh, saya bisa nih ngisi yang kosong-kosong. Ya kalau dilihat sebenarnya saya sama Pak Ahok itu sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Apanya yang mirip, Mas? Ya saya lihat sih apa yang ada di Pak Ahok itu saya punya semua. Misalnya, coba sebutin misalnya. Ya misalnya ketegasannya, Oke. ya kan. Terus? Pak Ahok terkenal tegas, saya juga terkenal tegas, gitu kan. Pak Ahok terkenal berani, ya kan. Saya terkenal berani juga. Tapi kan Pak Ahok kan punya Satpol PP, saya kan nggak punya apa-apa, ya kan. Jadi kalau saya punya Satpol PP, saya lebih berani lagi pasti. Jadi sebenarnya saya banyak memiliki hal yang dimiliki Pak Ahok itu saya banyak memiliki. Tapi ada nggak yang Anda merasa Anda punya kelebihan dibanding sandiwara? Ada juga. Ada juga. Misalnya kita bicara budaya, ya mungkin pasti Pak Ahok kalah sama saya lah kalau bicara budaya. Gitu ya. Ya, jadi bagaimana memajukan budaya Jakarta, peradaban Jakarta, ya pasti Pak Ahok insya Allah kalah lah sama saya. Oke. Nah, Mas Andi, kalau bagi Anda bisa mengisi celah mana? Kalau tadi Pak Ahok bilang saya bukan Superman kok. Ini kan saya baru 2 minggu Ya. menyapa silaturahim dengan konstituen kemarin Jakarta Utara, di Jakarta Timur. Ada mungkin masukan dan inputan dari masyarakat mengenai keadaan ekonomi sekarang yang semakin Buruk ya? memburuk, melamban,
dan ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi mereka bahwa harga-harga ini akan terus melambung. Jadi ada kesenjangan dari penerimaan dan pendapatan rakyat-rakyat, khususnya rakyat kecil, terhadap kebutuhan dari keseharian mereka. Karena harga-harga bahan pokok ini sekarang semakin tinggi volatilitasnya dan semakin tidak terjangkau. Nah, butuh suatu terobosan dan pemerintah di sini harus menjadi leader untuk memberikan solusi kepada rakyat kecil. Mas Andi, kalau saya dengar nih ya, ini kita udah dengar berapa menit nih ya, tapi yang saya dengar tuh Mas Andi itu seperti ini berjalan sesuai background pengusaha, Anda tahu strategi ekonomi dan lain-lain. Yang di tempat yang terlarang. Betul. Karena mereka nggak punya akses terhadap lahan usaha, ekonomi mereka sulit, tidak adanya ketersediaan lapangan kerja, harga-harga yang melambung. Mereka akhirnya harus kita coba rangkul. Saya jatuh cinta terus terang dengan Pak Jokowi ya, waktu dia merangkul 60 PKL di Solo itu untuk diberi tempat yang lebih layak. Nah, budaya Betawi yang paling menarik hati Anda? Istri saya kan orang Betawi. Jadi ya budayanya mulai dari makanannya, mulai dari lenggang Betawinya, mulai dari adu silat, palang. Tapi yang pertama, apa yang paling cinta di Betawi? Istri ya? Istri. Baik. Terakhir, penanganan Kali Jodo, digusur atau dipelihara? Disentuh hatinya. Disentuh hatinya. Dan ya hukum harus ditegakkan, harus tegas. Baik. Tapi sentuhlah hatinya. Mas Dhani, jawabannya gimana Mas? Bagus. Romantis ya? Cocok sekali jadi gubernur. Deklarasi sama Bapak kapan Pak? Kan nunggu 1 juta KTP. Tapi kan PDIP April Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP Pak. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga sekarang Pak Jarod. Buat kamera buat diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi Pak. Oh, teman Ahok tetap. Kunci kan teman Ahok. Ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik. Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April Pak. Iya. Nah, independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau makanya saya mesti ngomong ketemu teman Ahok. Yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang lo ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, masih tanya. Kan saya nonton KN ini, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar kasih KTP ada notifikasi SMS bilang terima kasih, langsung orang pada SMS saya bilang kok saya nggak dapat notifikasi, langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer ke sistem dari hampir 700.000 baru 250.000 katanya. Artinya butuh waktu, kami kan relawan 10 orang lebih kan ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak, 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. Kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta enggak. Kan saya bilang gitu, nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh enggak, makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kalau partai nggak ajak. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin pahala aja. Ngumpulin pahala? Iya. Ngumpulin pahala aja ya? Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada beban atau merasa nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saatnya saat ini nih, momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang
memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinannya ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi, Oke. seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi, dan tokoh yang sangat populer beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita. Bapak kapan Pak? Kan nunggu 1 juta KTP. Tapi kan PDIP April Pak. Iya. Ya kita lihat aja. Nanti PDIP April Pak. Enggak lah, sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan. Kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke sekarang Pak Jarod. Buat kamera buat diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi Pak. Oh teman Ahok tetap, kunci kan teman Ahok, ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Pak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih, aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya April Pak. Iya. Nah, independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau makanya saya mesti ngomong ketemu teman Ahok, yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang lo ngumpulin 1 juta. KTP itu bukan KTP loh, ngisi form. Ini tuh formulir loh, bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi susah, ini ngisi formulir 1 juta. Kamu input aja setengah mati, kalau saya tanya. Kan saya nonton KN, saya dengar dia ngomong kan, kalau orang yang udah mendaftar kasih KTP ada notifikasi SMS bilang terima kasih, langsung orang pada SMS saya bilang kok saya nggak dapat notifikasi. Langsung saya tanya, ternyata mereka sekarang baru input ke komputer ke sistem dari hampir 700.000 baru 250.000 katanya. Arti butuh waktu. Kami kan relawan 10 orang lebih kan ngisi katanya. Pak, Bapak bisa terkumpul nggak Pak itu Pak 1 juta Pak? Mereka bilang bisa, kan saya bilang kalau nggak 1 juta nggak jadi ya. kalau tidak terkumpul gimana Pak? 1 juta enggak. Kan saya bilang gitu nggak jadi dong. Jadi ke parpol Pak? Oh enggak, PDIP. makanya dia yakin 1 juta. Kalau nggak terkumpul gimana tuh Pak? Bisa nggak ikut kali kalau partai nggak ajak. Nah, kalau Pak Ahok tadi sudah mengatakan ya masih menunggu teman Ahok 1 juta KTP, entah mau dari jalur independen atau mau ikut lamaran dari PDIP misalnya atau yang lain misalnya. Kalau Mas Dhani, kenapa mungkin mau ngumpulin KTP juga? Apa? Atau mau ngumpulin KTP juga? Nggak perlu, saya ngumpulin perlu ya? pahala aja. Ngumpulin Pak? Iya. Ngumpulin pahala aja ya? Yakin berangkat dengan, ya ini kan dicoba namanya ikhtiar ya, berangkat dari partai PKB. Ingat kan PKB juga pernah mengusung beberapa orang juga gitu ya dalam momentum-momentum. Kenapa momentumnya sekarang Mas Dhani dan dengan PKB? Jadi saya itu kan secara nggak langsung saya itu kan ada secara formal saya memang kader NU ya. Ya sebagai kader itu perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan. Gitu. Jadi itu udah ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada beban atau merasa nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya. Dan saat ini nih momentumnya sudah terasa saat ini nih kayaknya nih. Ya bisa jadi saat ini, bisa jadi next time itu kita nunggu aja gitu loh. Yang penting perintah dilaksanakan. Gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sandiaga dan juga Mas Ahmad Dhani ya. Pasti kan kalau mau menjadi penantang memperhatikan dulu juaranya, gitu kan? Juara bertahan saat ini kan ya Pak Ahok gitu ya. Apa yang Anda lihat dari seorang Pak Ahok selama kepemimpinannya ini? Terus terang banyak program Pak Gubernur Basuki yang layak diapresiasi, Oke. seperti tentunya komitmennya terhadap anti korupsi, pembenahan birokrasinya. Ya kita layak kita apresiasi, dan tokoh yang sangat populer beliau bisa kelihatan di angka-angka survei. Tapi itu justru semakin memotivasi kita.